Ada akibat buruk diakibatkan oleh mobil yang jarang dipakai. Apakah benar itu? Yang pertama kan pasti ngecek dulu. Oke. Kapasitas oli, terus radiator itu pasti dicek dulu. Tetap juga dicek ya, bukan hanya dihidupin gitu. Mungkin karena bensinnya yang basi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia dimanapun berada. Selamat sore. Berjumpa lagi dengan teman-teman di AHA Motor, bengkel AHA Motor yang tidak jauh dari pusat kota Yogyakarta. Dekat kok, datang aja ke sini Sobat AHPedia yang mau servis atau yang mau konsultasi atau ada yang mau beli mobil bekas dan ingin dicek mobilnya, silakan datang ke sini. Mobil apapun, injeksi, selama injeksi datang ke sini biar kita cek, dibantu oleh kawan-kawan yang ada di AHA Motor. Sobat AHPedia, ada pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab dan jadikan sebuah konten. Apa itu? Akibat buruk mobil jarang dipakai. Nah, bersama siapa? Bersama Mas John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore. Dan Sobat AHPedia semua. Ini kita sambil santai ya, karena udah mau pulang ya. Iya Pak, ada ini Pak, pasangan boneka Pak. Sendiri Pak di sini Pak. Oke, sama Pak Taufik. Oke, Mas John. Ya Pak. Sesuai dengan opening tadi, ya. Ada akibat buruk yang diakibatkan oleh mobil yang jarang dipakai. Apakah benar itu? Ada Pak, pasti Pak. Ada ya? Ada. Oke, baik. Kita mulai dulu Mas John. Mungkin bisa kita bagi buat Sobat AHPedia semua. Ini kita mengibaratkan mobil itu di ini ya Pak ya, tanpa garasi yang proper ya Pak ya. Oke, baik. Ya, di luar ruangan. Luar garasi. Iya benar. Ini lebih, yang pertama pasti kalau yang dari segi mesin aki. Ya. Oke. Aki kan kalau dari kami pasti disarankan seminggu 2 kali. Kalau misalkan ditinggal lama. Seminggu 2 kali diapain? Dipanasin Pak. Oh, dipanasin. Ya, Sobat AHPedia tuh. Ya. Minimal ya 15 menit lah Pak. 15 menit ya. Dipanasin. 15 menit. Itu untuk menjaga agar pengisian aki tetap optimal untuk mengisi lagi. Menghindari adanya kebocoran-kebocoran pemakaian berarti ya? Kalau di aki itu ya? Ya. Kalau misalkan aki itu dibiarin tanpa misalkan 2 minggu baru dipanasin, itu kebanyakan elektrolitnya ini Pak, kadar listriknya turun. Oh. Meskipun tidak ada pemakaian? Tidak ada pemakaian radio gitu, nggak ada? Ada Pak. Meskipun kita nggak memakai radio di dalam 2 minggu itu, tetap ada penurunan? Tetap ada Pak. Misalkan ini Pak, kalau dari alarm kan pasti ini hidup terus ya? Ya, hidup terus standby. Oke, standby. Itu mau pulang itu kayaknya. Yang dari kelistrikan itu Pak. Oke, aki ya. Disedot sama alarm. Terus standby keamanan yang lain Pak, untuk keamanan. Oh iya, kayak apa namanya, GPS mungkin ya? Ya, GPS bisa. Sama kan ada tuh tambahan kalau misalkan nambah ini apa? Kamera. Ada kamera dashboard ya? Kamera dashboard yang biasanya standby. Iya, tidak hanya merekam luar tapi merekam dalam juga ya? Dalam ada. Oh iya betul. Itu dari segi kelistrikan ya Pak ya? Ya, baik. Yang untuk pengaruhnya ke aki. Oke, baik. Itu satu. Itu ada lagi yang dari ini Pak. Kalau yang dari segi bodi ya Pak ya. Yang pasti ini Pak, kayak gini, karet-karet pintu, karet-karet lis kaca, atau karet wiper. Itu biasanya gampang sekali getas Pak. Oh, getas itu maksudnya keras. Tuh. Sama ini kebetulan ya Pak ya, unit ini ada sesuatu. Ini di wipernya karatan Pak. Mohon maaf, pakai tangan kiri Pak ya. Oh iya, betul ya. Ada karatan. Jadi itu salah satu akibat dari meletakkan kendaraan di garasi yang kurang proper Pak. Atau di luar ruangan. Di luar ruangan. Yang apa, selalu kena terik panas matahari dan hujan. Embun pagi gitu ya? Ya, embun pagi bisa. Baik. Nah, selain itu Mas, kan kita sudah masuk tuh ke bodi. Kalau ke bodi kan tadi ada karet-karet gitu ya. Terus mungkin juga ada, apakah pengaruh juga ke cat? Ke cat ada Pak. Tapi kebetulan mobil ini catnya masih bagus Pak. Iya ya. Apalagi yang di misalkan yang fiber ya Pak ya.
body fiber, body fiber, fender, terus spoiler yang belakang, sama pokoknya yang di fiber Pak, itu keseringan lebih gampang mengelupas. Kalau misalkan dibiarkan di garasi yang di luar rumah. Di luar ruangan. Dan kalau itu ditinggalkan lama lebih parah lagi ya? Ya. Oke. Lebih gampang ngelupas Pak. Nah, selain mengelupas, apakah juga ada indikasi karat, Mas? Ada Pak. Yang tadi di wiper ada. Iya, di wiper. Terus di mana biasanya? Yang keseringan di cakram Pak. Cakram ya? Di cakram, tromol. Nah di soknya, di per juga. Itu tapi kalau di ini kan grogotinya kan dalam jangka waktu panjang, yang lama. Yang lama. Kalau yang lebih signifikan ke body Pak. Sama body ya, cat ya. Kecat. Kaca. Yang kaca list kaca Pak. List kaca. Ya. Dan kaca juga mungkin jadi ini ya, apa namanya? Ya berjamur. Berjamur ya. Ya berjamur. Oke, baik. Nah, selain berurusan berdampaknya kepada body. Selain itu apa lagi, Mas? Apakah dampaknya itu juga berpengaruh kepada bahan bakar yang ditinggal lama oleh customer? Ya, itu pasti, Pak. Pasti. Kalau bahan bakar misalkan bensin ya, Pak ya? Iya. Kalau bensin itu kan ada istilah bensin basi. Benar, karena kita angkat tuh ya. Bensin basi. Bensin basi dari ini, Pak. Dia kan disimpan dalam waktu yang lama. Itu bensin pasti akan basi, Pak. Dalam artian ini daya ledaknya itu berkurang. Jadi misalkan kalau makanan basi ya diserap oleh tubuh malah jadi penyakit gitu, Pak. Penyakit, betul ya. Yang kemarin ada di derek. Nah, di Mas Nova atau siapa ya? Itu gara-gara ini juga? Mungkin karena bensinnya yang basi ya, Pak ya. Kelamaan nggak dipakai berarti ya? Mungkin bisa jadi. Baik. Nah, ini makin seru nih. Mengkerucutnya nanti bagaimana sih tips meninggalkan mobil tempo lama? Nanti aja ya. Nanti. Intinya ada yang lain, Pak. Ya, oke. Nanti kita bahas dulu nih. Ini masih masalah bensin. Ya. Nah, apalagi Mas yang berhubungan dengan bensin apabila mobil itu ditinggalkan lama? Apakah masih hanya sekedar kalau bensin basi? Kalau bensin basi, ya itu Pak, kalau untuk bahan bakar basi, Pak. Sama misalkan kalau apalagi sudah terkontaminasi air ya, Pak ya. Air. Itu di dalam tangki bahan bakar itu bisa berkarat. Nah, sobat APD ya. Nah, kalau berkarat ya pasti keropos dan bocor pasti. Makanya kalau misalkan di kilometer tinggi di 100.000 lebih kilometer mobil ya ini ya? Ya, kilometer mobil itu disarankan untuk menguras tangki bahan bakar atau cuman minimal ngecek aja. Minimal ngecek. Ya. Kalau misalkan ada air di dalam, itu kan berefek pada korosi, Pak. Nah, akibatnya kan ya meskipun tangki itu bahannya emang kuat ya, Pak ya, dari pabrikan. Itu kalau misalkan pokoknya kena air dan jangka waktu yang lama itu pasti karatan, Pak, dari dalam. Bukan malah dari luar. Bukan dari luar ya, dari dalam ya. Karena tadi ada efek air di sana ya, tercampur dengan bahan bakar ya. Nah, air sendiri yang di tangki itu bukan semata karena bocor, Pak. Bukan karena bocor yang di selang pemasukannya itu bukan. Itu kan ada efek lain dari misalkan uapnya bensin sendiri. Iya, benar. Itu misalkan dipakai lama itu kan bahan bakar menjadi panas karena suhu ruangan yang semakin panas. Menguap lengket di dinding tangki bahan bakar. Pas dingin dia jadi air turun. Itu kemarin dibahas sama Sardi tuh. Tentang kapan kita ngisi bensin ya? Ya. Itu biasa kalau di artikel atau full. Nah, itu, Pak. Makanya sering disarankan kalau mengisi bahan bakar itu full. Selalu difulkan begitu ya? Atau minimal setengah ke atas. Ya, untuk menjaga dari pompa bahan bakar sama itu mengurangi terjadinya air yang disebabkan oleh bensinnya sendiri. Gitu, Pak. Baik. Nah, setelah kita berbicara tentang minyak, kita bisa beralih kemana lagi nih? Yang berefek buruk dengan kendaraan. Efek buruk? Ya, yang pasti mesin, Pak. Kembali lagi ke mesin. Kembali ke mesin. Nah, mesin apa, Mas, efeknya? Kalau kelamaan ditinggalkan? Kelamaan ditinggalkan, yang pasti oli ya, Pak ya. Oli.
oli itu kalau misalkan mobil-mobil baru kilometer belum nyampe 50 atau 40.000 belum nyampe itu indikasi rentannya pengendapan oli itu minim. Oh, minim. Oke. Kalau lebih dari itu mendekati 100.000 km itu kan ada flag dari apa namanya kotoran mesin. Oli kotoran mesin yang disimpan oli itu endapannya muncul endapan nah itu bisa nanti ke efeknya ngeslak, bisa jadi berlumpur bisa jadi. Wah, itu Pak tuh. Jadi kalau kita kelamaan meninggalkan kendaraan atau jarang dipakai lah ya, jarang dipakai malah ini ya efeknya sampai ke mesin juga. Sampai ya. Tapi itu hanya oli. Itu sekian persen dari beberapa kasus ya Pak ya. Oke. Tapi jarang sekali terjadi kalau untuk oli. Tapi ada. Tapi ada. Jarang tapi ada. Tapi ada. Baik. Nah, mungkin karena apes ya Pak. Iya, mungkin dia salah mengganti oli ya. Mungkin olinya oli palsu gitu ya. Ya, mungkin oli palsu atau mungkin sudah mendekati ganti oli terus ditinggal lama, itu bisa jadi. Setuju. Baik. Nah, apa lagi Mas John yang berhubungan dengan kalau mesin efek buruk nih? Ya, itu aja sih Pak. Ya, yang saya tahu. Saya membaca dan pengalaman sendiri ya seputar itu Pak. Oke, baik. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau menambahkan silakan bertambah di kolom komentar. Silakan ditambahkan Sobat Apedia. Apa saja yang berpengaruh terhadap kendaraan apabila jarang dipakai dan tinggal di tinggal di luar ruangan. Ya, luar ruangan. Tapi selain itu untuk keamanan apa? Curi orang ya? Curi orang pasti Pak. Digondol. Wah, banyak itu Pak. Nah, oke. Iya. Nah, sekarang kita coba mencari tips dengan Mas John nih. Mas John, jadi kan Mas John sudah sebutkan tadi efek buruknya. Jadi tipsnya seperti apa? Meninggalkan mobil yang lama atau memang jarang dipakai? Kalau mau ditinggal ya Pak ya. Ya. Menghindari dicolong maling. Satu, itu yang pertama. Ya, yang pertama keamanannya kendaraan dulu ya. Dititipkan ke saudara Pak. Oke, titipkan saudara. Nah, untuk dijaga mobilnya terus sama ini dipanasin secara berkala. Itu yang kedua nih, panasin mobil. Terus panasinya seperti apa Mas? Kendaraan mobil itu? Ya dihidupin ini Pak. Yang pertama kan pasti ngecek dulu. Kapasitas oli, terus air radiator itu pasti dicek dulu. Tetap juga dicek ya, bukan hanya dihidupin gitu. Enggak. Pasti dicek dulu Pak. Disarankan dicek. Oh gitu. Itu kan untuk memastikan ada tidaknya yang melumasi sama yang di apa untuk pendinginannya. Jadi apa aja tadi yang dicek sebelum dilakukan pemanasan kendaraan? Oli sama ini Pak, air radiator. Air radiator. Ya, itu pastikan dicek. Oke. Nah, itu dipanasin aja, dihidupin idle tanpa AC bisa. Berapa lama? Itu selama 15 menit aja 15 menit cukup. Sampai 30 menit cukup. Itu nggak perlu lama-lama Pak. Yang penting mencapai suhu kerja. Terus ditunggu berapa lama sampai agak panas lagi. Itu dimatikan bisa. Jadi nggak perlu digeber-geber ya? Wow. Ya enggak. Ya bisa tapi nggak penting. Nggak penting-penting amat Pak. Kalau beda Pak sama ini mesin rotari Pak. Itu harus digeber Pak. Harus digeber? Ya kalau itu. Oh gitu. Karena untuk itu kan sistemnya kayak 2 tak Pak. Jadi oli ngikut terbakar. Betul. Jadi harus digeber. Biar membersihkan sisa-sisa oli yang bergerak di dalam. Gitu. Kalau mesin-mesin 4 tak kayak ini yang pada umumnya nggak perlu, dipanasin aja. Kalau mau sambil ngadem bisa. Hidupin AC. Ya, hidupin AC. Kan bisa Pak. Apalagi yang di luar ruangan kan pasti panas. Nah, jadi apa lagi yang tips dari Mas John? Misalkan mau ditinggal. Minyaknya bagaimana minyaknya? Diisi kosong atau diisi penuh? Ya diisi penuh Pak. Diisi penuh? Iya, diisi penuh. Tapi atau setengah penuh tadi ya apa? Atau setengah tangki. Iya. Nah, kalau misalkan kita tahu nih berapa jangka waktunya kita tinggal. Ya. Saya sendiri menyarankan untuk melepas min aki. Malah dilepas, tapi sebelum itu pintu dikunci semua dulu. Pintu dikunci dulu baru lepas min akinya.
Yang pakai ini ya Pak ya. Ada kunci ini. Anak kuncinya. Yang ada anak kuncinya. Anak kuncinya nanti untuk membuka pintu sopir. Iya. Ya, untuk membuka mesin gitu. Oke. Itu untuk menjaga agar aki itu tetap dalam kondisi prima Pak. Jadi nggak termakan oleh tadi ya seperti apa? Alarm, terus GPS, untuk kamera standby, iya. atau perangkat keamanan yang lain Pak. Oke. Itu dalam syarat kondisi lingkungan yang aman. Nah, yang mobil itu disimpan itu aman. Itu Pak. Baik. Itu, tapi kalau tadi dilepas kan berarti nggak bisa ngecas Mas, nggak bisa dipanasin mesinnya. Ya kalau misalkan kita mau ditinggal misalkan seminggu, itu bisa Pak. Oke. Dengan cara melepas minaki itu, akinya insya Allah sehat. Kalau cuma seminggu ya Pak. Iya, cuma seminggu ya. Kalau lebih nggak bisa nyamin. Oke, berarti kalau lebih mending dipanasin aja ya, dititipkan ya. Ya dititipkan ke saudara atau tetangga yang bisa dipercaya lah Pak. Oke, yang bisa untuk mengecek juga ya, tidak hanya menghidupkan tadi ya. Oke, baik. Nah, ada lagi kah Mas John? Atau kita serahkan kembali kepada apa? Sobat Apedia? Sobat Apedia semua pasti punya ini ya, punya saran masing-masing lah Pak. Iya, betul. Dan pengalaman masing-masing. Coba kita share di kolom komentar. Baik Sobat Apedia, silahkan ditambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas John. Akibat buruknya ditambahkan boleh, tips baiknya juga boleh gitu ya. Nah, nanti kan akan dibaca oleh teman-teman semua. Betul. Dan kita di sini forum diskusi bersama Pak. Iya, forum diskusi dalam sebuah konten atau konten-konten yang lain, ya kan? Baik. Menjaga agar kita ini nggak terlalu awam banget Pak untuk kendaraan kita. Untuk kendaraan ya. Iya, baik. Terima kasih Mas John. Ini sudah azan maghrib, kita sholat dan mungkin Sobat Apedia dan di sini juga udah mulai pada kembali ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan informasi dari Mas John ini bermanfaat, Mas John. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan Sobat Apedia. Pak Taufik. Ya, selamat sore. Selamat sore. Dan juga saya mau pulang. Kebetulan Pak Taufik ini hari ini, wah, konten dadakan ini. Ini bahan juga dadakan, kendaraan juga apa adanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Kita berdiskusi di kolom komentar. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.